Halo, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi di sini bersama saya RJ Casual Channel. Mohon maaf sebelumnya teman-teman karena dari sudah kurang lebih hampir 20 hari ya. Saya tidak tidak bisa keluar kemana-mana dikarenakan saya kena musibah yaitu COVID. Teman-teman, mohon maaf di sini saya tidak memakai masker karena saya lagi ada di dalam ruangan. Saya melakukan isolasi mandiri di rumah dan beberapa hari ini seperti yang saya bilang tadi itu saya sudah tidak keluar rumah dan teman-teman pastinya menunggu update-updatean dari video saya untuk update Stadion Kapten Iwan Dipta dan bahkan banyak yang request untuk update stadion pendukung ataupun training center Bali United. Tapi mohon maaf sebelumnya karena saya lagi dengan keadaan isoman, jadi belum bisa untuk memenuhi keinginan semeton semuanya. Sebelum kita ngobrol secara panjang nantinya mengenai bagaimana keadaan saya dan juga bagaimana saya mengatasi ataupun gejalanya sakit saya ini, tentunya semeton selalu tetap like, comment, share, subscribe dan juga ditekan lonceng notifikasinya agar semeton tidak ketinggalan update nantinya di saat saya sehat ataupun saya mempunyai berita ataupun pengalaman yang bisa saya share kepada semeton, bisa mengedukasi kita semuanya. Ciao, kita lanjut ke video berikut. Nah, Sultan, jadi di sini tidak ada istilahnya saya pengen niatan untuk menakut-nakuti hari ini ataupun meminta semeton agar percaya 100% terhadap saya ataupun mengabaikan gitu, tidak. Kali ini saya pengen sharing kepada semeton atas apa dasar pengalaman yang saya alami, yang saya dapati, sehingga jadi kita jarang bertemu ya istilahnya untuk biasanya selalu setiap minggu kita bertemu di channel saya ini, di RJ Casual Channel ini, tentang renovasi Stadion Kapten Iwan Dipta ataupun fasilitas stadion ataupun pendukung dari gelaran Piala Dunia yang akan datang ini. Tetapi sebelum itu semeton, di sini kenapa saya tidak dari kemarin upload video, karena lagi sekali saya sampaikan karena saya lagi menjalankan isoman, dapat musibah yaitu COVID, dan beruntungnya saya mendapat gejala yang ringan semeton. Artinya tidak sampai sesak keras gitu, tidak. Di sini saya hanya menghimbau kepada semeton selalu apabila ini bermanfaat ataupun berguna ya untuk semeton, bisa dipakai. Kalau tidak masalah. Hanya saya menghimbau sharing pengalaman yang saya dapat, pengalaman hari ini, dari kemarin sampai detik hari ini. Pertama-tama saya itu sebenarnya mau persiapan ikut mencari gambar ataupun ngeplog ya semeton di Stadion Kapten Iwan Dipta. Waktu itu mau persiapan pemasangan kursi serentak sebelum tanggal 28, dan saya pun sempat ngecek toilet-toilet yang akan biar masuklah dalam program untuk renovasi ke depannya, dikirim ke
beberapa instansi yang terkait. Tetapi di saat itu mungkin nih, mohon maaf nih, karena kondisi tubuh saya ataupun imun tubuh saya sangat di bawah ataupun sangat tidak normal, jadi saya bisa terkena ataupun diserang dengan yang namanya COVID ini, semeton. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak menakut-nakuti, ini sharing pengalaman saya. Nah, ketika saya pulang dari stadion, ya sudah sore nih semeton, mandi biasa seperti biasa, mandi ganti pakaian apa dengan anak apa semuanya, berkumpul dengan keluarga. Di malam tiba saya merasakan yang namanya pusing, sakit kepala. Bukan tanggal 28 nih teman-teman, tanggal kalau tidak salah tanggal 23 24 nih, saya merasakan pusing, sakit kepala, tubuh nyeri, kayak ditarik, bikin emosi kayak gitu. Terasalah napas itu agak susah bernapas, tetapi tidak sesak-sesak seperti sesak orang yang ada di kelihatan ataupun didengar di televisi ataupun apa ya. Di sana kebetulan saya pernah dikasih obat sama, terima kasih banyak Pak Peter Tanuri dari Bali United dan Pak Yabes Tanuri manajemen Bali United, sempat dikasih obat ini apa namanya, obat Cina. Ini saya nih bukan promosi, tapi ini dikasih dan ini saya minum beserta dengan Sunmol, karena saya waktu itu merasa pusing dan panas banget teman-teman. Setelah dikasih obat seperti itu sama istri, bisa tidur pagi hari, bisa tidur dan nyeri apa semuanya itu sudah hilang saat itu. Tetapi mohon maaf nih, ternyata saya saat itu diare dan sangat jelek banget perasaannya pagi bangun. Nah, karena ada kegiatan dari istri dan keluarga, beberapa ada kesibukan untuk keluarga yang ada di luar rumah saya ini, jadi saya sama anak-anak di rumah sama dengan ibu. Nah, tapi mohon maaf ya, ibu saya kan tidak mengerti masalah kayak gini. Akhirnya saya nelpon adik yang istrinya notabene bekerja di kesehatan di rumah sakit swasta. Akhirnya saya WA adik namanya Wita Dawirawiarta, saya WA minta bantuan apakah istrinya Putu, namanya Putu, mempunyai alat atau obat di rumah dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana sih sebenarnya Nita gitu. Saya berbicara, akhirnya dia kontak langsung ke istrinya. Akhirnya istrinya datanglah ke rumah, dia sebagai perawat ya kalau tidak salah, ipar saya itu kerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di bilangan Gianyar sini. Akhirnya saya ditanya, Wi bahasanya Wi ini istilahnya Wi itu adalah kakak. Wi, apakah Wi diare, pusing, panas, badan terasa nyeri, agak sesak, sulit bernapas, kayak bengek gitu, semuanya ada teman saya. Nah, akhirnya di sana bukan diponis ya, diyakini Wi itu gejala ringan COVID, tolong obatnya ini. Akhirnya dibeliin sama adik. Di tanggal 26 23 saya kejadian itu, di tanggal 24, di tanggal 25 saya di swab antigen sama manajemen PTPP sama Pak Joko lah, yang istilahnya terima kasih banyak ya dari manajemen PTPP juga yang sudah memfasilitasi saya, terutama waktu itu, hingga saya ketahui bahwa saya itu positif COVID di antigen sampai 2 kali saya positif. Tapi saya tetap merasa tenang, harus tenang lah. Kali aja alat itu salah gitu, saya berpikir. Moga-moga hari ini, malam ini, dan besok saya
bisa sehat gitu dalam pikiran. Tetapi besok paginya kondisi sudah mulai bagus, semeton, dengan obat-obat yang dikasih juga sama ipar. Kondisi udah mulai bagus, tetapi kan dalam pikiran saya nanti saya takut apa kalau saya benar ternyata COVID, saya pergi ke stadion, ke keramaian ataupun ke rumah saudara, nanti saya takutnya saya menularkan. Ataupun kalaupun kita tidak menularkan, ternyata orang lain yang menularkan di sana, saya takutnya dibilang kita yang menularkan gitu. Nah, akhirnya di 2 harinya setelah saya di antigen swab, saya pergi ke salah satu tempat lab di Gianyar, itu tes PCR untuk meyakinkan. Akhirnya saya tes PCR, besoknya keluar hasilnya itu kurang lebih malam ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini hasilnya yang keluar. Ini negatif teman-teman. Dan di sini keluar hasil saya sih tidak mengerti bahasa dari kedokteran. Molekular SARS-CoV strip 2 RNA bahan swab nasofaring dan orofaring. Hasil terdeteksi. Nilai CT saya 16,52. Cut off CT 42, berarti udah menginjak katanya dari dokter yang melakukan ngecek labnya ini. Untungnya saya gejala ringan dan sudah melewati fase yang dimana, tetapi untungnya juga saya tidak sampai tidak mencium bau ataupun merasakan makanan gitu. Semuanya itu saya rasakan, mencium bau ataupun makan, tetapi makanan terasa pahit hanya semeton. Ya, ini terkadang ini pengalaman ya. Hanya semeton, terkadang kita jadinya, apalagi orang Hawan tidak mengerti masalah kesehatan seperti ini. Pas saya di sini ternyata lendir yang bisa menyelaputi paru-paru masih menutupi di sini dari hidung ke tenggorokan. Itu terasa kalau malam-malam terasa sulit dan tidak bisa tidur. Nah, di sana akhirnya saya melakukan metode-metode yang diarahkan oleh Hipar sendiri dan juga melihat di YouTube ataupun Facebook juga, teman-teman. Saya bersihkan hidung pakai air dicampur dengan garam ya, tapi tidak garam iodium ataupun garam yang murni garam. Terus saya semprot keluar, dan saya uap juga dengan air panas. Selalu itu teman-teman saya coba terus continue, dan juga belajar pernapasan terus, walaupun kita bernapas sering ya, nggak usah kita sebut lagi. Saya terus melakukan metode itu. Nah, keluar ini saya tunjukkan kepada ipar lagi, adalah dikeluarkan resep lagi sama ipar, dibantu sama dokternya dia di tempat bekerjanya itu. Artinya dikasihlah obat, harusnya obat ini antibiotik dikasih, terus penambah imun tubuh, vitamin, dan juga kalau merasa panas, pilek, nyeri, dikasih obatnya juga seperti Sanmol kayak gitu teman-teman. Nah, itulah saya continue maka minum, tetapi jangan lupa teman-teman, di saat seperti ini saya mohon jangan panik, selalu rajin minum air hangat panas ataupun tidak, itu rajin minum, dan makan. Terasa ataupun tidak terasa, makan terus teman-teman, hajar terus.
Kenapa saya harus berkata seperti ini? Saya beberkan seperti ini karena hasilnya yang saya rasakan selama itu cepat pemulihannya dalam diri saya. Cepat pemulihannya, dan hingga semeton bisa lihat seperti ini, suara saya sekarang tidak bineng ataupun bengek-bengek kayak gitu semeton. Dan tidur sudah mulai bisa, karena selama itu tidur saya tidak bisa semeton, tidak kurang lagi, tidak dapat tidur, tidak bisa tidur, pokoknya gelisah gitu. Padahal tidak memikirkan sakit, tetapi tidak bisa tidur gitu semeton. Hanya bisa tidur dari jam 5 subuh baru mulai bisa tidur, jam jam 4. Nah, udah mulai dari 3 hari yang lalu saya udah mulai bisa tidur dari mulai jam 3, jam 2, dan kemarin hari malam ini di malam saya bisa tidur di angka jam 1. Itu sudah mulai menunjukkan bahwa uh, saya sudah mulai bisa tidur gitulah semeton. Nah, oke semeton. Di sini kita bisa mengambil ataupun mengkopas ya sedikit. Tetapi di sini ya, saya tidak memaksa semeton untuk percaya dengan saya, dan saya tidak juga melarang semeton untuk percaya. Tidak ada yang namanya apa namanya? Sebentar, maaf. Tidak ada istilahnya di sini siapa kuat, siapa punya uang banyak, siapa yang sehat. Tidak ada. Selagi imun tubuh kita itu turun, selagi kita itu ceroboh, selalu lupa dengan cuci tangan, selalu kita bersih memakai masker double-double, itu pasti dijauhilah istilahnya. Dan saya beberapa kali sudah mengikuti juga anjuran untuk minum arak ataupun isi A, si B, si C, tetap aja kena sebentar. Nah, itu namanya jaga selalu pola hidup sehat kita, makan dan juga olahraga. Kalau itu bisa tetap fit, saya jamin tidak bakal kena semeton. Jangan sampai dengan hal kecil kita rasa pilek, pusing, nyeri, semeton abaikan begitu saja, ini sakit biasa. Jangan sampai seperti itu berpikir. Saya juga awalnya berpikir seperti itu. Ternyata ujung-ujungnya panjang ceritanya jadinya. Saya diisolasi, saya sembuh, tim dinas kesehatan datang. Terima kasih banyak dari Bapak klien saya yang di sini, atau Pak RT ya kalau dibilang di Jawa. Pak Kade, saya laporan, saya sudah istilahnya di sini bukannya saya tidak atau pengen menakut-nakuti masyarakat, bikin hiur-iur gitu, bikin rame gitu, tidak. Saya melaporkan agar memang benar-benar saya dapat diperhatikan dari dinas kesehatan bahwa saya lagi seperti ini. Akhirnya datanglah dinas kesehatan semeton kemarin 2 hari yang lalu, datang ke sini screening, ngecek kesehatan kita dan keluarga. Saya di rumah sini ada dewasanya 7, anak kecil 2, balita 1, bayi berumur 1 tahun itu anak saya sendiri. Dan semuanya di swab terkecuali balita atau anak bayi 1 tahun itu. Untung si kecil, neneknya dan juga ada saudara 1 itu tidak COVID, jadi bisa untuk mengurus anak-anak yang kecil-kecil. Dan kakak saya, ipar, istri, bapak saya terkena ternyata semeton. Entah dari saya menularkan, entah dari luar dapat, entah dari mana, saya tidak tahu. Tetapi di sini saya tidak berbicara secara ilmiah ya istilahnya. Pada intinya ada fasenya itu 5 hari dari awal sampai 5 di hari kelima itu. Yang pertama pasti kelihatan kita pusing seperti yang saya bilang tadi, dan di hari kedua biasanya kita tidak mencium bau dan merasakan apa. Itu sesuai yang saya dapat pelajaran dari
dengar dari YouTube dan juga dari kedokteran, ternyata imun kita lagi berantem tuh sama virusnya. Nah, di saat itulah kita harus mulai dengan terapi-terapi yang saya bilang tadi, diuap, karena oksigen sekarang sangat sulit semeton. Jangan sampai mengabaikan hal-hal kecil seperti ini menjadi besar. Dan saya berharap juga semeton semua yang sudah sering support ataupun tidak support diri saya tidak pengen kalian semua yang ada di sana terpapar seperti saya seperti ini. Walaupun gejala ringan. Tidak ada bantangan ataupun bedaan ringan ataupun berat. Kita harus sehat semuanya, tidak ada yang kena gitu semeton. Di sini hanya satu, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang kuat, tidak ada yang sehat, tidak ada yang bla 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 bla. Pada intinya ulang dari nol, mulai dari sekarang. Kalau bisa jaga kesehatan yang baik, yang benar. Sebelum kita ngecek ke dokter, kita belum tahu bahwa kesehatan kita itu memang benar-benar sehat. Bagaimana ada dalam tubuh kita, kita tidak tahu. Sama dengan hidup kita, besok kita tidak tahu, semenit ke depan ini aja kita tidak tahu. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk kalau yang udah berkeluarga, anak istri dan keluarga, kalau yang masih bujang, pacar, untuk semuanya ke depan, kesuksesanmu ada di tanganmu. Seperti itu, semeton. Jangan panik dan santai saja menghadapi sakit ini. Kalau memang benar-benar sangat keras, lakukan hal yang terbaik yang ada dalam benak pikiran Anda. Karena keputusan itu adalah dari semeton sendiri. Entah membawa ke dokter atau entah kemana, entah ada saudara yang mengerti di bidang ini atau dengan kedokteran, silahkan. Pokoknya cari jalan yang terbaik. Seperti itu semeton, pengalaman saya seperti ini. Kenapa ternyata saya tidak pernah update belakang-belakangan ini tentang renovasi Stadion Kapten Iwan Dipta ataupun yang lain, saya lagi seperti ini. Dan terima kasih banyak kepada semua semeton yang ada di rumah masing-masing, yang di luar sana, yang tak henti-hentinya mengirimkan melalui Instagram, DM, WA, Facebook, menyemangatkan kami sekeluarga agar cepat sembuh, lekas sembuh. Dan juga banyak tetangga, saudara, paman, keluarga, adik, kakak yang mengirimkan kami makanan selama kami isoman di rumah ini. Tidak ada kata lain yang kita bisa ucapkan, sampaikan, hanya terima kasih matur suksemo sebesar-besarnya, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun salah tindak laku yang membuat semuanya resah atau apa. Ini hanya saya demi kebaikan saya dan keluarga agar bisa secepatnya diatasi sakit ini. Seperti itu semeton. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Jangan bandel-bandel. Ikuti aja prokes yang ada semeton. Untuk itu terima kasih dan semoga saya cepat bisa beraktivitas di luar rumah dan bisa nge-vlog tentunya tentang Stadion Kapten Iwan Dipta, dan juga seperti keinginan semeton ialah update dari lapangan pendukung, dan juga semoga bisa dikasih jalan, bisa juga update dari training center Bali United ataupun sarana olahraga yang ada di Bali tentunya dulu. Dan semoga sepak bola Indonesia cepat pulih dan cepat sehat dan cepat beraktivitas. Terima kasih teman-teman semuanya, pemerintah dan juga dinas kesehatan, keluarga, semua pokoknya. Matur suksemo.